Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Learning. Baik, di sini ada saya. Perkenalkan, nama saya Yuliris Daini dan ada teman saya. Nama saya Belintania. Nama saya Putri Wadana Ritonga. Nama saya Puja Adiska. Nama saya Krisnananda Mukti. Baik, di sini kami ingin membacakan beberapa materi kami mengenai learning. Yang pertama itu ada pengertian, manfaat, metode, rumusan masalah, contoh proyek, dan kesimpulan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian yang akan dibacakan teman kami, Puja. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari learning. Learning atau pembelajaran adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai melalui pengalaman, studi, atau pengajaran. Proses ini melibatkan perubahan yang relatif, permanen dalam perilaku atau pemahaman individu sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Learning dapat terjadi dalam berbagai konteks dan melalui berbagai metode, baik secara formal maupun informal. Jadi secara sadar, bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, konstan, dan mencakup seluruh aspek tingkah laku suatu individu. Tujuan dari proses belajar ialah untuk mengembangkan kemampuan cara berpikir dan juga membantu manusia untuk dapat beradaptasi dalam lingkungan. Baik, materi manfaat selanjutnya akan dibacakan teman kami, Putri. Adapun manfaat dari learning yaitu A. Peningkatan kemampuan interaksi manusia dan mesin seperti chatbot yang lebih cerdas dan asisten virtual. B. Penerapan dalam cyber security pengawasan jaringan dan deteksi penipuan. C. Pemecahan masalah. Meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah dengan berpikir kritis. D. Kreativitas dan inovasi. Mendorong pemikiran kreatif dan inovatif untuk menciptakan solusi baru. Materi metode selanjutnya akan dibacakan teman kami, Belin. Adapun metode learning yaitu 1. Ceramah, 2. Diskusi, 3. Demonstrasi, 4. Tanya jawab, 5. Resitasi, 6. Eksperimental, 7. Study tour, 8. Latihan, 9. Problem solving, 10. Metode mengajar beregu, 11. Metode mengajar sesama teman, 12. Jigsaw, 13. Contextual teaching and learning context. Dan materi rumusan masalah akan dibacakan teman kami, Chris. Rumus masalah dari learning, yang pertama identifikasi masalah. Misalnya rendahnya pemahaman siswa dalam suatu konsep, kurangnya keterlibatan siswa dalam diskusi kelas. Yang kedua, analisis penyebab. Ini dapat melibatkan analisis data, observasi kelas, atau wawancara dengan siswa dengan pengejar untuk memahami faktor-faktor yang mungkin menyebabkan masalah tersebut. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Tetapkan tujuan ini harus dapat diukur sehingga kemajuan dalam mengatasi masalah dapat dinilai. Yang keempat, pengembangan strategi atau solusi berdasarkan analisis penyebab dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, implementasi solusi, terapkan strategi atau solusi yang telah dirancang. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian, evaluasi efektivitas solusi yang diterapkan dengan memonitor kemajuan siswa atau respons mereka terhadap perubahan yang dilakukan. Baik, di sini saya akan bawa materi contoh project. Contoh project learning. Base learning adalah konsep pembelajaran yang sering digunakan dalam berbagai proyek
terutama di bidang pembelajaran mesin. Berikut adalah beberapa contoh proyek yang dapat dibuat dengan menggunakan konsep bus learning, yaitu yang pertama ada image classification, yang kedua ada sentiment analysis, yang ketiga ada spam detection, yang keempat ada predictive maintenance, dan yang kelima ada customer churn prediction. Baik, di sini ada pun kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari kelompok kami mengenai learning, yaitu learning adalah belajar proses aktif dan berkelanjutan di mana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru melalui pengalaman, pendidikan, dan latihan. Pembelajaran yang efektif memerlukan motivasi, umpan balik, lingkungan yang mendukung, serta relevansi dengan kehidupan nyata dan seringkali diperkuat melalui kolaborasi dan teknologi. Baik, mungkin sekian hasil presentasi diskusi learning kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.